Dan saya Fandi Hasib, pemirsa kita awali aja sore hari ini dengan informasi membubarkan massa yang diduga akan mengikuti aksi 18.12 di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka diminta tidak berkerumun dalam aksi 18.12. Aparat kepolisian membubarkan massa yang diduga akan mengikuti aksi 18.12 di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Polisi meminta warga tidak berkerumun untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, massa juga diminta mengikuti rapid test yang telah disediakan di pintu barat Monumen Nasional Jakarta. Namun sebagian warga menolak hingga akhirnya polisi pun memukul mundur massa. Polisi juga mengangkut sejumlah orang yang diduga akan mengikuti aksi 18.12 di kawasan Monas. Mereka dibawa dengan menggunakan mobil polisi untuk dilakukan rapid test. Sementara itu, mengantisipasi keberangkatan massa aksi 18.12 di Istana Negara, aparat gabungan TNI Polri menggelar operasi justisi di sejumlah akses ruas jalan menuju Jakarta. Setiap armada bus maupun truk yang melintas ruas jalan Daan Mogot, Hasyim Asyhari, dan Ciledug Raya diperiksa petugas. Hasilnya sejumlah beberapa remaja yang diduga hendak berangkat menuju Jakarta dengan menumpang bus diminta untuk turun dan dicegah keberangkatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dipukul mundur, aparat massa aksi 18.12 berangsur membubarkan diri dari kawasan Patung Kuda dan sekitarnya. Lalu lintas di lokasi juga sudah normal kembali. Lalu lintas di sekitar Jalan MH Tamrin yang sempat lumpuh siang tadi berangsur normal setelah massa aksi 18.12 dipukul mundur petugas. Sebelumnya massa dipukul mundur hingga ke Jalan Kebon Sirih dan Tanah Abang. Massa aksi sedianya akan menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara. Namun polisi meminta massa aksi 18.12 membubarkan diri lantaran angka penyebaran COVID-19 di Jakarta masih tinggi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini aksi massa 18.12 sudah ada rekan kami Bayu Pradana di sekitar Istana Negara, Jakarta. Selamat sore Bayu, bagaimana kondisi terkini di sekitar Istana Negara sore ini? Ya, Fadi dan juga Lovi, memang meskipun sejumlah massa ini sudah kembali ke asal mereka sekitar pukul 3 tadi, namun kami masih belum melihat sejumlah ruas yang sudah kembali normal. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini, saya akan mengajak juru kamera Bagus Prasetya untuk sama-sama menunjukkan pada Anda, pemirsa, seperti apa kondisi jalanan terutama yang ada di belakang saya. Di mana yang Anda lihat di layar kaca Anda, pemirsa, adalah Jalan Medan Merdeka Barat, di mana di sepanjang jalan ini kita bisa lihat masih sangat kosong. Ini karena penjagaan ketat ini masih dilakukan oleh TNI Polri, di mana yang boleh melintas di ruas ini memang hanya beberapa orang tertentu dan juga mereka yang memiliki kepentingan saja. Dan kalau Anda lihat di ujung sana di sekitaran HI ini memang ada sejumlah pasukan TNI Polri yang menjaga ketat ruas jalan ini menuju ke Ring 1 atau Istana Negara dan juga sekitarnya. Di mana tadi di sana selain sejumlah petugas yang memang sudah bersiaga, juga ada pagar kawat berduri dan juga border yang memang sudah dibentangkan. Ini guna untuk membatasi pergerakan kendaraan yang masuk ke ruas jalan ini. Sementara itu, selain di Jalan Medan Merdeka Barat, juga di ruas Jalan Medan Merdeka Utara ini juga kami masih belum melihat ruas jalan ini sudah kembali, di mana memang masih ada sejumlah penjagaan di ruas jalan ini, mengingat juga ini persis di depan Istana Negara. Dan informasi bagi Anda, pemirsa, juga kami tadi sempat menelusuri beberapa ruas jalan untuk menuju ke Istana Negara, di antaranya yaitu ada ruas Jalan Medan Merdeka Timur atau di Gambir. Ini juga memang tadi dijaga dengan ketat, di mana gerbang Monas di daerah itu pun ini memang dijaga dengan ketat dan tidak diperbolehkan bagi para pengunjung masuk. Informasi terkini yang dapat kami sampaikan pada Anda, pemirsa, saya akan kembali mengajak juru kamera Bagus Prasetya. Di Jalan Medan Merdeka Barat kami sudah melihat sejumlah mobil pribadi atau mobil umum, kendaraan umum ini sudah mulai mereka melewati ruas Jalan Medan Merdeka Barat dan Utara ini. Memang ini sudah mulai dibuka kembali, kita bisa melihat sejumlah kendaraan yang sudah mulai kembali beroperasi, dan ini artinya memang penjagaan sudah diperlonggar. Sementara itu juga selain beberapa ruas menuju ke Ring 1 tadi, sedikit kita melihat pada saat pengamanan tadi juga jalan dari Harmoni menuju ke Veteran ini juga memang tadi memang dilonggarkan, dan memang pada saat aksi dijalankan para pengendara
atau para masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di sekitaran Istana Negara maupun juga Monas ini diminta tadinya untuk mencari ruas jalan alternatif. Namun sekali lagi kita update terkini yang dapat kami sampaikan, memang sampai saat ini pengamanan ini sudah diperlonggar dan kami sudah melihat para pengendara ini sudah kembali untuk beraktivitas dan juga berkendara di sekitaran istana dan juga di sekitaran Monas ini. Dan tadi pemirsa, memang para massa dari aksi 18-12 ini memang dibubarkan sekitar pukul 3 dengan kekuatan yang cukup besar, di mana tadi kami melihat sejumlah petugas TNI dan juga Polri ini mereka mengamankan di beberapa titik di sekitaran Istana, Monas dan juga di beberapa titik lainnya, di mana juga tempat-tempat vital yang memang menjadi titik yang memang krusial untuk diamankan adalah diantaranya seperti Stasiun Gambir dan juga lain halnya. Tadi saat kami menuju ke sini pun kami melihat masih ada sejumlah massa sekitar pukul 2 atau setengah 3, di mana mereka ini kami juga melihat para petugas sudah meminta mereka untuk kembali, dan memang akhirnya massa ini berhasil dikembalikan ke asal mereka sekitar pukul 3 sore tadi, dan sampai akhirnya sekarang hampir pukul 4 sejumlah ruas dari Istana Negara maupun juga Monas ini sudah kembali seperti normal. Fandi dan juga Lofi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari depan Istana Negara, Jakarta. Unjuk rasa menuntut pembebasan Imam Besar FPI Rizik Syihab sudah pecah sejak kemarin. Setidaknya aksi unjuk rasa pecah di 3 tempat, Sumedang, Cimahi, dan Bangkalan. Unjuk rasa menuntut pembebasan Rizik Syihab dan penuntasan kasus baku tembak di Jalan Tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 orang anggota Laskar FPI pecah di Sumedang, Jawa Barat. Massa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Sumedang Peduli Keadilan Ulama dan Umat menutup jalan utama yang menghubungkan antara Bandung Cirebon, tepatnya di Jalan Prabu Gajah Agung, depan Mapolres Sumedang, Jawa Barat. Pendemo sempat adu mulut dengan anggota polisi karena mobil yang melintas tepat di tengah-tengah jalan untuk disuruh berhenti. Aksi penutupan jalan ini berlangsung sekitar 20 menit namun sempat menimbulkan kemacetan sepanjang 5 km. Pemblokiran jalan berhenti setelah pendemo didatangi Kapolres dan diminta untuk berdiskusi di ruangan Kapolres. Sementara di Cimahi, ratusan pendukung Rizik Syihab dari Aliansi Umat Islam se-Bandung Barat dan Kota Cimahi menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat. Massa menuntut polisi melepaskan Rizik Syihab dan mengutuk keras tewasnya 6 orang pengawal Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Aksi maksa ini digelar tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Mereka berkumpul dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Namun aksi berlangsung damai dan bubar setelah perwakilan massa bertemu dengan DPRD dan pihak kepolisian. Aksi serupa juga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Massa pendukung Rizik Syihab mendatangi Mapolres Bangkalan dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Mereka berasal dari sejumlah pondok pesantren di Bangkalan. Di depan Mapolres Bangkalan, mereka menggelar orasi menuntut Rizik Syihab dibebaskan dan kasus penembakan di Jalan Tol Jakarta Cikampek diusut tuntas dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di sejumlah titik di wilayah Karawang 14 Desember silam. Rekonstruksi melibatkan sejumlah pihak mulai dari Komnas HAM hingga Kompolnas. Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek pada 14 Desember lalu. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mulai dari kawasan Bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga
dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas itu. Peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember lalu. Saat itu polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai akan ada pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pihak FPI membantah. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan.